Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dan bergabung dalam retreat virtual ini. Kita hendak memulai serangkaian acara di dalam retreat virtual GKJ Joglo pada hari ini dengan bersama-sama membukanya di dalam doa pagi. Marilah saudara-saudara, kita masuki saat yang teduh dengannya. Dan kita khususkan waktu pada hari ini untuk sungguh-sungguh memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Marilah kita membuka perenungan kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 6, Tuhan ambil hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabdanya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah kami dan bimbinglah kami ya Tuhan, ke dalam terang kasih-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan apa yang hendak Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Allah, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memulai sebuah retreat virtual yang saya kira adalah yang pertama di GKJ Joglo dengan sebuah tema yang cukup menarik. Rumahku, biaraku. Kalau kita mendengar kata biara, mungkin dari antara saudara-saudara ada yang masih asing. Memang orang-orang Protestan sedikit asing dengan istilah biara atau kehidupan membiara. Karena semenjak reformasi Protestan memang kehidupan membiara itu perlahan-lahan hilang, memudar dari khazanah spiritualitas serta praktek kehidupan bergereja orang-orang Protestan. Lain halnya dengan saudara-saudara kita orang Katolik. Hal ini menarik saudara-saudara melihat perkembangan ini karena Martin Luther sendiri, sang pembawa panji Protestantisme itu adalah seorang biarawan juga yang berasal dari Ordo Agustinian. Sehingga kalau kita melihat arti kata biara atau biara ini, apa sebenarnya yang ingin dicapai? Apa sebenarnya biara itu? Menilik sedikit ke awal sejarah kekristenan, saudara-saudara, biara adalah sebuah cara jalan spiritualitas atau pilihan hidup
pilihan panggilan bagi banyak orang percaya untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta dan menolak godaan yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Jadi cara hidup ini adalah cara hidup yang secara sadar dipilih oleh orang-orang untuk menghususkan dirinya dalam doa dan kerja, itu saja. Dan kemudian ia menjauhkan diri dari dunia, sehingga orang-orang yang berada di biara ini mempersembahkan kehidupan seutuhnya kepada Tuhan. Pilihan jalan hidup ini, saudara-saudara, sempat menjadi pilihan yang populer di masa awal kekristenan. Sehingga kalau kita bicara mengenai biara yang juga masih terjadi sampai saat ini, kehidupan membiara, terkhusus di saudara-saudara kita umat Katolik dan Ortodoks, kita melihat sebuah tempat, tetapi juga sekaligus simbol atau pilihan kehidupan, pilihan hidup yang orang-orang ini menyerahkan kehidupan seutuhnya kepada Allah di dalam rutinitas yang memang dikhususkan untuk Allah. Jadi selang-seling begitu ya, ada doa, ada kerja, dan seterusnya. Jadi tidak hanya doa terus memang, tetapi memang porsi doanya itu lebih dominan, dan dominan sekali. Kalau saudara-saudara mungkin doa 3 kali sehari pas mau makan gitu dan mau tidur atau apa gitu ya. Kalau saudara-saudara kita ini yang memilih untuk jalan hidup membiara, dalam serangkaian jadwal yang ketat begitu ya untuk berdoa dan beribadah. Untuk menggambarkan sedikit kehidupan membiara itu, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara pengalaman saya ketika berada di sebuah biara untuk live in di situ selama beberapa hari. Dan memang di situ di daerah Temanggung biaranya, saudara-saudara, saya melihat aktivitas para biarawan di situ dimulai dari pagi-pagi betul, dini hari. Lalu dilanjutkan dengan berdoa. Setelah mereka bangun, mempersiapkan diri, mereka berdoa. Setelah berdoa, para biarawan ini melanjutkan ke aktivitas sehari-hari. Setelah itu mereka ada jadwal doa-doa tertentu. Jadi beberapa kali, saya lupa persisnya saudara-saudara, ada di tengah hari, ada di siang hari, ada di sore hari, menjelang malam. Sampai kemudian mereka menutup hari itu pada sekitar jam 8. Yang sebelumnya, saudara-saudara, itu didahului dengan ibadah. Jadi penutupan hari itu ditutup dengan ibadah, dengan doa. Nah, diselang-seling dengan ibadah dan doa itu, saudara-saudara, mereka melakukan kerja sehari-hari yang juga biasa kita lakukan. Mereka ada yang memasak, membersihkan biara, atau ada yang belajar, bahkan karena di situ para biarawannya dilatih untuk mandiri gitu dan berusaha sendiri mencukupi kebutuhannya, sehingga di situ juga ada peternakan, bahkan ada perkebunan, dan mereka yang mengelola itu. Dikelolalah itu dalam seharian itu, dan kemudian hanya dihentikan ketika mereka nanti akan berdoa, akan beribadah, dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau saudara-saudara berada dalam situasi seperti itu, coba bayangkan saudara-saudara ada dalam rutinitas yang demikian gitu. Bagaimana perasaan dan tanggapan saudara? Coba bayangkan gitu. Apakah saudara akan mungkin, wah kayaknya itu jalan hidup yang damai sekali ya gitu. Atau saudara akan merasakan, waduh kayaknya nggak cocok ya buat saya ya seperti itu. Kok banyak banget doanya ya gitu. Apapun itu tanggapannya, saudara-saudara, yang menarik adalah pada hari ini kita ingin menggali kehidupan membiara itu, bahwa itu tidak hanya soal kita pergi ada menghususkan diri di suatu tempat begitu ya, tetapi kehidupan keseharian saudara yang ditandai dengan rumah saudara masing-masing itu bisa menjadi sebuah tempat di mana saudara benar-benar berjumpa dengan Allah. Jadi kita ingin mengambil esensi dari kehidupan membiara itu, yakni menghadirkan Allah dalam hidup sehari-hari. Bahkan lebih jauh lagi, kita hendak menghayati dalam kehidupan keseharian, aktivitas keseharian pun, saudara dapat menghadirkan Allah. Jadi kehidupan sehari kita adalah juga kehidupan yang kudus yang di dalamnya Allah senantiasa hadir dan berkarya. Kok bisa Mas? Ya bisa aja Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara merawat cucu, merawat anak, atau membersihkan rumah, hayatilah itu juga sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Pernahkah itu terpikir di benak saudara masing-masing gitu ya? Selama ini kita memang cenderung berpikir dualistis tentang segala sesuatu.
Jadi kita berpikir ada yang spiritual, ada yang jasmani, ada hal-hal yang rohani dan tidak rohani. Nah, seringkali saudara-saudara hal-hal tersebut membuat kita itu jadi terbatas di dalam menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita berpikir bahwa yang memuliakan nama Tuhan itu adalah hal-hal yang kita pandang rohani. Misalnya PA, ibadah, lalu berdoa tentu saja mungkin saat teduh gitu ya. Itu hal-hal tersebut ya ada benarnya, memang betul. Tetapi kadangkala kita menutup kemungkinan bahwa segala hal yang kita perbuat dalam hidup bisa dipakai untuk memuliakan nama Allah. Sehingga kalau kita mengingat kembali penciptaan dunia, kita melihat dan menjadi saksi betapa Allah ketika menciptakan dunia mengakhiri dengan satu ungkapan yang sungguh menarik. Sungguh amat baik. Artinya segala ciptaannya pada dasarnya adalah sungguh amat baik. Kalau kita mengingat Yohanes 1 ayat 14, saya akan bacakan untuk saudara-saudara semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ayat ini saudara-saudara ingin mengungkapkan lebih lanjut bahwa Allah bersedia untuk terlibat di dalam dunia ciptaannya. Bahwa cinta kasih Allah yang begitu mendalam tercermin dalam Sang Firman yang menjadi manusia di tengah-tengah dunia ciptaannya ini. Bahkan menurut pendeta Joas Adi Prasetya dalam bukunya Labirin Kehidupan, ayat tersebut juga mengungkapkan bahwa Sang Firman yang mengambil bagian dalam kekekalan dan keilahian Sang Bapa itu kini menjadi manusia, bahkan menjadi daging. Artinya apa, saudara-saudara? Kenyataan tersebut mengungkapkan penghargaan Allah atas segala sesuatu yang material, atas segala sesuatu yang sifatnya fisik. Tidak ada yang memalukan di dalam hal-hal yang bersifat material, aktivitas fisik kita sehari-hari. Kerja kita sehari-hari tidaklah memalukan. Karena Sang Firman merengkuhnya dan memperkenankannya untuk juga menjadi cara bagi kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada sehari ini, saudara-saudara, retreat virtual hari ini ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk menghayati hal yang sama. Hal-hal keseharian dan fisik yang saudara lakukan sesehari juga bermakna spiritual, atau dengan kata lain dapat mengingatkan kita akan anugerah dan kebaikan Allah. Punya jadwal doa dan mungkin ibadah harian keluarga secara rutin adalah baik. Tetapi menghayati aktivitas sehari-hari seperti melakukan pekerjaan rumah, merawat anak, bahkan memasak sebagai sebuah sarana perjumpaan dengan Allah juga adalah sesuatu yang tidak kalah baiknya, sama baiknya. Itulah yang hendak kita hayati pada retreat virtual kali ini. Dalam buku yang sama, Profesor Joas Adi Prasetya mengungkapkan hal tersebut sebagai spiritualitas keseharian. Bahwa kehidupan keseharian ini adalah undangan untuk turut serta dalam karya Allah yang masih berlangsung hingga saat ini. Maka saudara-saudara, mari kita bangun pagi hari ini dengan semangat yang baru. Kita akan memulai kehidupan kita dalam semangat yang baru. Kita memandang aktivitas fisik dan harian kita sebagai juga sarana berjumpa dengan Allah. Sebentar lagi mungkin saudara akan senam atau akan sarapan pagi. Cobalah hayati itu juga sebagai penyertaan Allah. Sebentar lagi mungkin saudara akan mandi, akan membersihkan diri, akan melakukan aktivitas saudara apapun itu. Maka hayatilah itu juga sebagai satu cara saudara berjumpa dengan Allah. Betapa Allah yang mulia itu berkenan hadir dalam Sang Firman melalui Kristus Yesus di kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan. Sebentar lagi kita akan menutupnya di dalam doa. Saya memperkenankan saudara-saudara nanti untuk mengambil kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Dan sebelumnya saya akan membuka dalam doa. Setelah itu kita akan bersama-sama kembali menutupnya di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh membuka hari kami dengan semangat yang baru ya Allah. Untuk menghayati Engkau di dalam aktivitas keseharian kami. Untuk menghadirkan Engkau dalam aktivitas keseharian kami.
Kiranya Allah menyertai kami ya Tuhan, di dalam setiap proses kehidupan kami, agar kami dapat menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami dapat berjumpa dengan Engkau melalui setiap hal yang kami lakukan. Kami memiliki banyak pergumulan dan harapan kami masing-masing. Kami memiliki banyak hal yang ada di hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan bersedia mendengarkan doa dan permohonan kami. Saya mempersilahkan saudara-saudara untuk berdoa. Demikianlah ya Tuhan doa serta permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami. Kami hendak melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, acara retreat kami. Kiranya Tuhan yang berkarya sehingga kami dapat mendapatkan sesuatu melalui kegiatan hari ini. Sertailah kami ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa dimampukan untuk melihat kebaikan-Mu setiap hari. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.